100 alias berapa setnya? 3,09 dikali akar lead time-nya. Ternyata suppliernya itu bisa ngirim barang per 2 hari. Berarti lead time-nya berapa? 2. Simpangan demand 772. ini yang tadi hasil kita hitung dari kok 772 sama dengan lagi ya di sini. Berarti ini jangan dulu, kita utamakan dulu yang di akarnya ya. 3,09 dikali akar 2 kali 772 1.500. 1544. Kemudian tulis lagi di bawah. Ini dia akarkan berapa? Akar dari 1544 yang punya kalkulator akar. Berapa? 39,29 3 ya, berarti 0,29 aja. 3,09 kali 39,29 sama dengan ini yang nanti jadi angka 39,29. jumlah pemilihannya 121. berapa? 121,4 kilo. Nah, ini angka apa? Angka stok aman, titik stok amannya, atau titik kita harus beli barang. Paham ya? Ini kalau udah angka segini, kita harus beli barang lagi. Nah, ini kan baru titik harus beli barang ya. Tapi berapa jumlah barang yang harus kita belinya? Itu kita belum tahu. Tapi kalau titik poin kita harus beli barang, ini udah tak tahu. Jadi ini adalah jumlah yang aman. Ini adalah safety stocknya. Nah, tapi berapa harus yang kita beli dalam per 2 hari? Ada caranya lagi. Rumusnya apa? Mungkin yang udah baca? JPK. Nah, ini jawabannya tuh ya. Udah ya, benar ya. 4 minus sekian. Kalau mau dibulatkan silakan, tapi kalau enggak pun enggak masalah. Kalau saran, karena ini kita ngomonginnya kilo dan ini belum beres, mending jangan dulu dibulatkan. Karena kan barangnya kiloan ya. Bisa kita beli setengahan. Bisa kan? Oke, untuk jumlah pemesanannya yang dia berapa? Nah, ini rumusnya. D dikali lead time ya. D ini adalah permintaan, rata permintaan dikali lead time ditambah JPBM. Nah, tadi rata-ratanya berapa? 119. Tinggal 119 dikali 2 sama dengan berapa? Nih ya, rumusnya kan 119 dikali 2, kemudian ditambah 121,4. Nah, di sini 119 kali 2 berapa? 238 tambah 121,4 berarti sama dengan 359,4 kilo. Nah, di sini baru terserah ya, apakah kita mau bulatkan atau enggak. Karena kan beli ke supplier tanggung mungkinnya kalau setengah-setengah, ya udah bolehlah dibulatkan jadi 359 kilo. Nah, angka ini yang harus kita jadi patokan untuk pembeli ya kebutuhan.
Per kapan? Per 2 hari. Ke gambar? Jadi ini adalah batasan kita 121,4. Ini adalah jumlah stok yang aman kita beli. Balik lagi ke from request. Kalau sisa barangnya tinggal 59, berapa yang kita isi di request? 300, betul. Ya. Nah, sekarang bedanya titik pembeliannya per kapan? Pas kita cek di gudang, kalau sudah di bawah 121,4 baru kita order. Tapi kalau masih di atas 121,4 silakan pilihan antara tidak usah atau tetap order. Tetap ordernya berapa? 305 Jadi ini adalah titik terendahnya aja gitu ya. Kalau ada pemesanan mendadak atau gimana, kita punya cadangan yang bagusnya itu 121. Karena rata-rata penggunaan hariannya juga 119. Di sini poin intinya yang ke gambar sama saya, setidaknya kita lebihkan untuk jatah 1 hari. Ya, karena tadi bisa jadi kan tamu hari ini bisa 2 kali lipatnya dari hari yang kemarin. Jadi kita udah punya stok. Sampai di sini ada pertanyaan untuk pembelian. Iya. Aku masih bingung yang nentuin si usernya itu, yang keyakinan itu gimana tahu tahu 100% atau dia punya 80%. Balik lagi, biasanya sih diberikan ke manajemen. Manajemen kira-kira tingkat probability-nya berapa? Kalau di Tingkat keyakinan kita. Kalau kita setengah-setengah, yakinnya ya tulis aja 50%. Oh iya, kalau soal nanti udah pasti ada. Di soal nanti udah pasti ada tingkat keyakinannya segini misalkan. Tapi kalau realnya, ya misalkan nanti di lapangan ternyata sempat masuk ke store ya, kita disuruh nentuin untuk pembelian. Yang itu kita pakai kalau belum ada data ya. Tapi udah biasanya mah udah ada data sih, udah enak. Kalau udah ada data mah tinggal 100% aja. Ini mah biasanya berlaku kalau kita benar-benar baru mulai usaha. Nah, mulai usaha tingkat keyakinan kita berapa persen? Biasanya sih antara 50 sampai 80% tingkat keyakinan kita. Bebas. Di bawah 50 nggak yakin? Ya nggak apa-apa, coba aja isi di situ. Karena nanti pengaruhnya ke barangnya nggak akan jauh drastis juga sih. Karena kan tadi hilangnya cuma 0, berapa? Ya paling banter 1 hilangnya. Tapi berarti pasti per 2 hari ya, kalau stok itu. Tergantung supplier mau bisa ngirimnya per berapa hari, antara 2 hari. Biasanya sih paling lama 3 hari sih supplier bisa ngirim. Dan barang kita kan juga bertahannya juga paling lama 5 ya, paling lama 5 ya. Kalau udah 5 tuh udah kurang fresh gitu. Iya. Jadi balik lagi ke suppliernya, lead time-nya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita coba ya. Nah, sekarang kita coba nih. Ini komposisinya nempel, bingung. Jadi saya hapus ya, karena sebetulnya di slide juga udah ada, jadi nggak usah disalin. Ini yang baru nggak ada di slide. Kita coba contoh kedua. Di sini kita mencoba untuk menghitung jeruk. Sama, saya gunakan pola permintaannya itu 10 hari. Ya nggak ngambil seminggu, biar enak ngitung rata-ratanya. Kemudian untuk permintaan hari pertamanya itu adalah 10 kilo. Jadi kalau saya bikin tabel, karena papan tulis di atas, saya bikin aja di Excel. Ini Excelnya bisa pakai. Kelihatan nggak?
mirip lah ya, kelihatan ya. Ini soalnya ini kita bikin kolom di sini. Oke, di sini jumlah permintaan harian jeruk selama 10 hari ya. Nah, tadi kan rumusnya JPBMA sama dengan berapa? Z kali kalinya saya bingung. Ya udah ini mah ininya ya. Bikin kolomnya. Z dikali akar lead time dikali simpangan di demand. Nah, di sini Z-nya juga udah diketahui berapa? 100. Berarti udah jelas 3,09. Kemudian lead time-nya juga diketahui berapa? 2. Berarti udah jelas juga ya. Z-nya 3,09, lead time-nya 2. Nah, terakhir apa? Simpangan di 5. Nah, ini yang kita cari dari jumlah permintaan harian jeruk tadi ya selama 10 hari. Dan kita bikin dulu tabel. Tabelnya ada apa aja? Ada hari kan ya tadi ya. Kemudian hari. Terus permintaan harian ya. rata-rata Nah, permintaan di sini rata-rata permintaan. ada Oke. simpangan Di sini ada simpangan. Sampai sini aja dulu, karena kan kita sebenarnya sampai simpangan ya. Nanti kalau ternyata di sini ada minus, baru kita buat kuadrat. Oke, di sini hari. Di sini ketahui permintaan hari pertama. Ya. Permintaan untuk harinya kita buat 10 hari. Berarti di sini 1 2 ya, tarik sampai 10. Kemudian permintaannya. Nah, di sini ceritanya kita sudah punya data ya. Datanya itu hari pertama itu 10 kilo. Tulis 10. Terus selanjutnya sampai dengan hari ke-10 ya, sampai akhir itu tiap harinya permintaan naik sebesar 10% dari hari yang pertama. Jadi tiap harinya naik 10% dari hari pertama berapa? 1. Berarti tiap harinya naik terus 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 gitu ya. Berarti di sini berapa? 11. 11 tambah 1 12. 12 tambah 1 13. Seterusnya ya. Sampai ke hari 10. Jelas ya sampai sini ya? Nah, sekarang masuk ke rata-rata permintaan. Rata-rata permintaan tadi dari mana? Nah, permintaan ini kita jumlahin dulu sama dengan sum. Ya kalau pakai Excel, ini tinggal kita jumlahin. Seret. Tutup, enter. 140. Bagi 10 berapa? Rata-rata permintaan kita dapatkan dari jumlah permintaan dibagi jumlah hari. Sama dengan berapa? 145 bagi 10. 14,5 dan error. Harus dikunci dulu ya. Terakhir apa kita cari? Simpangan masih ingat tadi gimana caranya? Nah, permintaan dikurangi rata. Jadi sama dengan ini dikurangi 14,5 minus 4,5. Terus kalau Excel enaknya gini ya, tinggal kita tarik langsung kalau itu dibuletin boleh kasih. Tidak, kalau belum selesai jangan dulu kita bulatkan. Kecuali hasil akhir baru boleh. Ya, jangan. Ya, bagusnya jangan di rata-rata. Supaya kita dapat angka ininya berapa. Karena kan ini masih belum hasil akhir ya. Oke.
Oke, sampai sini jelas. Ada lagi yang mau ditanyain? Oh, berarti kalau setiap kayak 10%, 20% itu kayak tambah 1, 2 gitu. Iya. Berarti kalau 50 berarti tambah 5 gitu. Kalau 10% kan kayak tambah 1 gitu ya. Kalau misalkan 15 Hari kita mau ngomongin apa? Oh ini. oh ya kan sebesar 10% dari hari yang pertama. Iya. Ini saya pakai soal aja sih. Jadi kan ceritanya tiap hari permintaan naik 10%. Ini bukan probability ya. Ini bukan probability, tapi kita buat aja, saya bikin kan soal. Terkadang kan kita pas di lapangan ada aja gitu ya soalnya kayak tadi kan upah ini, upah itu, sehingga harus kita tambahkan. Atau ceritanya kita dapat datanya, oh secara persentase, berarti kan kalau secara persentase harus kita hitung persentase. Nah di sini saya ceritanya dapat persentase 10% dari hari yang pertama. Ya, berarti kan 10% dari yang pertama, hari pertama itu 10 kilo. 10% dari 10 kilo itu adalah 1. Nah, karena dia bilangnya tiap harinya naik 10% dari hari yang pertama alias 1, berarti tiap harinya naik 1. Saya tambah-tambahin 1. Kalau soalnya seperti ini, di tiap harinya naik 10% tanpa ada hari pertama, berarti 10%-nya dari mana? Ya, di tiap hari bayangkan. Nih, perhatikan hari pertama. Jadi kalau misalkan tiap hari permintaan naik 10%, baru 10% dari hari kedua. Kalau saya hitung cari yang ketiga ya, 10% dari kedua. Kalau saya nyari yang keempat, angkanya berarti 10% dari hari yang ketiga. Nih hati-hati ya, kadang-kadang saya bikin soalnya kayak gitu sih. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ya? Cukup sampai di sini. Tadi ada kolom apa? Ternyata ada minus Kuadrat. Kuadrat. Simpangan kuadrat. Nah, simpangan kuadrat. Ini hasil dari mana? Pengkuadratan simpangan. Alias sama dengan ini, saya kali lagi. Dan sama sampai bawah. Simpangan adalah pengkalian dari, misalkan di sini kan simpangan itu minus 4,5 ya. Iya. Tinggal minus 4,5 dikali minus 4,5. Atau kalau di kalkulatornya udah ada kuadrat, boleh coba dikuadratkan, sama nggak hasilnya. Jadi kuadrat itu adalah pengkalian dari dia itu sendiri gitu ya, musuh ganda dari dia. Paham sampai sini? Nah, baru nih di sini kita pengen cari tahu kan simpangannya totalnya berapa. Kita totalkan. Coba kita lihat totalnya berapa. Sama dengan 82,5. Berarti kalau saya lanjut lagi di sini, tadi kan rumusnya Z titik akar LT dikali simpangan demand ya. Yang mana Z itu tadi berapa? 3,09 karena 100% dikali akar B time. Ternyata untuk supplier bisa ngiriminnya per 2 hari. Tinggal kita tulis 2 dikali simpangan demandnya berapa itu? 82,5. Nanti kalau kesini lagi 3,09 dikali akar 2 kali 82,5. 165 ya. Akar dari 165 12,5.
12,85 dikali 12,80 benar 845 jadi 5 ke atas ya tengah kalau dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke atas saja deh ya berarti udah 12,85 oke 3,09 kali 12,85 7 berapa angkanya di belakang? 7, 6 oh 65 lagi ya tadi kan yang ini 5 ke atas kita bulatkan ke atas ya atau kita tetap 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 berarti 5 masih tetap mendingan ya kita sepakati kita bulatkannya 5 ke atas atau 70 ya 70 oh 70 5 karena kita ambil 2 angka di belakang koma dan di sininya 6 berarti 71 kilo ini titik poin aman tapi yang harus kita stop berapa realnya ya kita pesan ke suppliernya kita lanjut lagi ke rumus apa tadi JPK kan JPK sama dengan rata permintaan dikali LT nanti ditambah JPPMA ini JPPMA ya alias tadi rata permintaannya berapa 14,5 dikali 2 ditambah 39,71 sama dengan langsung aja lah ya 14,5 kali 2 berapa? 29 tambah 39,71 berarti sama dengan 68,71 ini yang amannya kalau mau dibulatkan berarti jadinya 60 sendiri dibulatkan kalau sudah hasil akhir ini yang harus ada di kita stop kalau sisa barangnya 39 kilo lagi pas berapa yang harus kita pesan 30 lah iya, ini pasti banyak koma-koma. Jadi itu kalau misalkan intervalnya banyak koma, berarti nggak usah dibuatin ada hasilnya. Sampai akhir jangan dulu dibulatkan. Khusus yang JPMA. Oke, sampai sini ada pertanyaan?